Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Mutiara Iskandar, NPM 14. Di sini saya akan memperkenalkan kelompok saya, yaitu kelompok stimulan. Yang pertama itu adalah Safety Abdul Hashim, NPM 01, Riani, NPM 15, Sekar Ayu Maharani, NPM 16, Silvana Lestari Irwansyah, NPM 17, Sulastri, NPM 19, Adela Aisyah, NPM 22, Ajeng Nita Aryani, NPM 23, Diva Rizky Salsabila, NPM 32, dan Faisal, NPM 33. Untuk konten yang akan dibahas di stimulan, yang pertama itu ada klasifikasi, yang kedua ada etiologi, yang ketiga ada prevalensi, yang keempat ada patofisiologi, yang kelima ada gejala, yang keenam ada efek farmakodinamik, yang ketujuh ada terapi farmakologi, yang kedelapan ada terapi non farmakologi. Yang pertama ada klasifikasi atau golongan obat. Stimulan. Apa sih stimulan itu? Stimulan itu adalah zat yang merangsang sistem syaraf pusat sehingga mempercepat proses-proses dalam tubuh. Stimulan biasanya menaikkan efek samping dengan menaikkan efektivitas dan berbagai jenis yang lebih hebat seringkali disalahgunakan menjadi obat yang ilegal atau dipakai tanpa resep dokter. Lalu, golongan obat stimulan. Yang pertama ini ada ekstasi. Ekstasi atau metilenedioksi, amfetamin atau MDMA merupakan zat kimia turunan amfetamin memiliki reaksi yang lebih kuat dibandingkan dengan amfetamin. Lalu ada sabu-sabu. Metamfetamin atau sabu-sabu adalah salah satu turunan lain amfetamin, memiliki efek yang sangat keras pada susunan syaraf efek yang dapat ditimbulkan cenderung lebih cepat hebat daripada ekstasi. Yang ketiga ada amfetamin. Amfetamin adalah obat stimulan yang digunakan untuk narkolepsi dan attention deficit hyperactive disorder atau ADHD. Amfetamin bekerja dengan mempengaruhi kadar zat alami tertentu yang mengontrol impuls di dalam otak. Lalu ada kokain. Kokain merupakan jenis obat golongan stimulan kuat. Zat ini di beberapa negara digunakan secara medis sebagai obat bius lokal. Kokain juga banyak disalahgunakan oleh kalangan tertentu sebagai narkoba. Lalu ada kafein. Beberapa di antaranya bisa tersedia secara sah, hanya melalui resep dokter. Misalnya ada metamfetamin, nama dagangnya dexokin. Lalu ada campuran garam amfetamin, nama dagangnya Adderall. Lalu ada dexamfetamin, nama dagangnya dexedrine, atau dilarang sama sekali, misalnya metcatinon. Lalu ada etiologi. Etiologi stimulan. Etiologi pemakaian stimulan biasanya pasien yang membutuhkan stimulan itu dikarenakan merasa lelah berlebihan, susah tidur, bobot tidur dan sukar turun, kehilangan kemampuan konsentrasi dan memusatkan perhatian terutama ADHD, lalu merasakan kewaspadaan yang berlebihan dan kesulitan menahan nafsu makan. Lalu ada prevalensi. Di sini ada datanya dari BNN, Badan Narkotika Nasional Indonesia, pada akhir tahun 2019. Untuk bidang pemberantasan, jumlah kasus dan tersangka yang berhasil ditangkap oleh BNN. Untuk tindak pidana narkotika dan psikotropika, kasusnya tersendiri itu pada tahun 2018 yang diungkapkan oleh BNNP itu ada 964 kasus. Pada tahun 2019 ada 797 kasus. Untuk tersangkanya sendiri pada 2018 ada 1352. Lalu pada tahun 2019 1181. Untuk BNN sendiri mengungkapkan kasus pada tahun 2018 itu ada 78 dengan tersangka 204 orang. Lalu 2019 ada kasus 70 kasus, lalu tersangkanya tersendiri ada 160 orang. Lalu ada prekursor narkotika atau clandestine lab. Untuk kasusnya tersendiri ada satu yang diungkap oleh BNNP pada tahun 2018 dengan tersangkanya juga satu. Lalu oleh BNN juga pada tahun 2018 ini untuk kasusnya sendiri satu, tersangkanya 4. 2019 pada kasusnya sendiri satu, untuk tersangkanya 5. Lalu ada TPPU. TPPU ini untuk kasusnya sendiri pada tahun 2018 dan 2019 tidak ada yang diungkap oleh BNNP, tetapi pada yang diungkap oleh BNN untuk kasus sendiri ada 4 orang. Dan untuk tersangkanya sendiri untuk kasusnya ada 53, dan untuk tersangkanya ada 70 orang. Lalu pada 2019 ada 55 kasus dengan tersangka 59 orang. Dan ini untuk tindak pidana narkotika dan psikotropika datanya. Itu untuk prekursor narkotika dan untuk TPU. Itu untuk penjabarannya. Untuk prevalensi, lalu ada patofisiologi. Patofisiologi, kafein. Kafein adalah neurostimulan yang banyak digunakan yang memberikan efek secara antagonis terhadap reseptor adenosin dengan cara kompetitif. Penggunaan kafein secara kronik dapat menyebabkan toleransi terhadap beberapa efek stimulan dan gejala withdrawal seperti sakit kepala dan kelelahan yang dapat muncul setelah 12 jam setelah tidak mengkonsumsi kafein. Lalu kafein diserap oleh saluran usus. Ini untuk patofisiologinya, kafein diserap oleh saluran usus dengan bioavailabilitasnya sebesar 100% dan sangat larut dalam air serta berbagai pelarut organik nonpolar. Ketika dikonsumsi secara oral, kafein membutuhkan 30-120 menit untuk mencapai konsentrasi plasma maksimum. Namun, makanan dapat memperlambat proses penyerapannya. Lalu, ada amfetamin. Amfetamin bekerja dengan melepaskan kembali neurotransmitter yang sudah direptek melalui transporter. Hal ini akan menyebabkan terjadinya peningkatan konsentrasi neurotransmitter seperti dopamin, serotonin, dan norepinephrine. Pada penggunaan fase kronis, terdapat siklus yang dikenal sebagai siklus finger abstinence menggunakan berpantang yang bergantung pada pemakaian oleh pengguna. Siklus penggunaan ini menyebabkan desensitisasi sehingga menyebabkan kebutuhan dosis yang lebih tinggi.
Lalu untuk penggunaan dosis yang meningkat dapat menyebabkan gejala psikotik berupa paranoia, delusi, dan halusinasi. Lalu ada kokain. Kokain dapat merangsang sistem syaraf simpatik dengan cara menghambat katekolamin reptek di terminal saraf simpatis, merangsang aliran simpatis sentral, dan meningkatkan kepekaan ujung syaraf adrenergik ke norepinefrin. Lalu kokain mempengaruhi kardiovaskular sistem melalui dua syaraf utama untuk peningkatan keluaran simpatik dan efek anestesi lokal. Melalui peningkatan nada simpatik dan tingkat katekolamin, kokain meningkatkan denyut jantung, tekanan darah, kontraktilitas miokardium yang semuanya meningkatkan miokardium kebutuhan oksigen. Jadi selanjutnya itu gejala. Gejala di sini ada empat. Yang pertama itu gejala perilaku, yang kedua gejala fisik, yang ketiga gejala kognitif, dan yang keempat gejala psikososial. Gejala perilaku itu seperti berbohong, mencuri, atau menipu, kemudian berupaya mengunjungi banyak dokter untuk mendapatkan resep stimulan. Selanjutnya bersikap agresif atau marah. Kemudian ada gejala fisik seperti penurunan nafsu makan, detak jantung yang cepat, tekanan darah tinggi, penurunan berat badan, rambut rontok, dan berkeringat. Kemudian gejala kognitif, yaitu seperti kebingungan, paranoid, halusinasi, delusi, dan penilaian dan pengambilan keputusan yang buruk. Kemudian gejala psikososial, seperti gelisah, gugup, depresi, dan perubahan suasana hati. Selanjutnya ada doping. Doping ini digunakan dalam dunia olahraga. Biasanya ini digunakan oleh para atlet sebelum bertanding agar meningkatkan stamina gitu, tapi secara artifisial dan tidak adil. Selanjutnya ada efek farmakodinamik. Seperti di sini ada kokain. Kokain itu merupakan stimulan yang kuat dan mengakibatkan ketergantungan kuat pada penggunanya. Kokain berupa kristal putih, rasanya sedikit pahit dan lebih mudah larut. Mekanisme kerja kokain itu membagi setumpuk kokain menjadi beberapa bagian berbaris lurus di atas permukaan kaca atau alas permukaan datar. Kemudian dihirup dengan menggunakan penyedot seperti sedotan kecil atau dengan cara dibakar bersama dengan tembakau. Penggunaan dengan cara dihirup akan beresiko kering dan luka pada sekitar lubang hidung bagian dalam. Kemudian efek pemakaian kokain ini yaitu yang pertama pemakai akan merasa segar, kemudian yang kedua ada kehilangan nafsu makan, yang ketiga menambah percaya diri, yang keempat sering kejang-kejang, yang kelima sering menghilangkan rasa sakit dan lelah. Kemudian ada efek farmakodinamik dari shabu-shabu. Shabu-shabu merupakan zat yang biasanya digunakan untuk mengobati penyakit yang parah, seperti gangguan hiperaktivitas, kekurangan perhatian, atau narkolepsi. Nah, mekanisme kerja shabu-shabu itu yaitu dengan cara dihisap. Efeknya itu yang pertama ada jantung berdebar-debar, naiknya suhu tubuh, mengalami insomnia, timbulnya euforia, nafsu makan berkurang, kekurangan kalsium, mengalami depresi yang berkepanjangan. Selanjutnya ada efek farmakodinamik dari amfetamin. Nah, amfetamin ini merupakan golongan stimulan yang bentuknya berupa serbuk warna putih dan keabu-abuan. Mekanisme kerja amfetamin itu dalam bentuk pil. Diminum per oral, dalam bentuk kristal, dibakar dengan menggunakan kertas, aluminium foil, dan asapnya dihisap atau dibakar menggunakan botol kaca yang sudah dirancang khusus. Bentuk kristalnya juga dapat dilarutkan dan digunakan secara intravena. Efek dari amfetamin ini yang pertama ada jantung berdebar-debar, yang kedua naiknya suhu tubuh, yang ketiga nafsu makan berkurang, dan yang keempat mengalami insomnia. Kemudian ada efek farmakodinamik kafein. Kafein adalah zat adiktif yang bekerja untuk mempengaruhi sistem metabolisme dan saraf pusat. Mekanisme kerja kafein itu digunakan sebagai pengurang rasa lelah serta untuk mencegah atau mengurangi rasa kantuk. Efeknya, saat pengguna mulai menghentikan pemakai zat ini, akan merasa pusing, ngantuk, pemarah, serta timbul kecemasan. Kemudian ada gangguan mood, meningkatkan stres, rusaknya tulang, meningkatnya gula darah, meningkatnya tekanan darah, meningkatnya detak jantung, meningkatnya kadar asam dalam perut, mempercepat penuaan dini, dan gangguan prostat. Kemudian ada terapi farmakologi amfetamin. Amfetamin bekerja mengaruhi sistem saraf pusat untuk meningkatkan kadar dopamin dalam otak. Efek sampingnya mengakibatkan gelisah, kehilangan nafsu makan, penurunan berat badan, mulut yang kering, sakit perut, muntah, pusing, diare, serta sakit kepala. Kemudian kontradiksi obatnya itu arteriosklerosis lanjut, penyakit kardiovaskular, simpotomatik, hipertensi sedang sampai berat. Kemudian terapi farmakologi metamfetamin. Bekerja dengan cara meningkatkan jumlah zat kimia otak, neurotransmitter, dopamin, serotonin, dan norepinefrin sehingga menyebabkan aktivitas otak dan sistem peredaran darah mengalami peningkatan. Efek sampingnya itu kehilangan nafsu makan, penurunan berat badan, mulut kering, sakit perut, muntah, pusing, diare, sakit kepala, dan gelisah. Kontraindikasinya hipertensivitas terhadap amfetamin, arteriosklerosis lanjut, penyakit kardiovaskular simptomatik, glaukoma, hipertensi, dan hipertiroidisme. Kemudian ada terapi farmakologi metilxantin. Bekerja melalui berbagai mekanisme untuk meningkatkan siklik adenosine monofosfat dan siklik guanosin monofosfat akibat penghambatan fosfodiesterase dan reseptor adenosin. Efek sampingnya yaitu kecemasan, gelisah, tremor, detak jantung yang tidak teratur, dan sulit tidur. Kontradiksinya hipersensitivitas. Kemudian ada kokain. Ia bekerja sangat anestesik. Efek sampingnya bisa merasakan euforia, ekstasi, peningkatan energi, dan penurunan selera makan. Nah, ada terapi non-farmakologi, yaitu terapi untuk mengatasi penyakit atau sifat adiktif dari obat-obatan stimulan tanpa menggunakan obat-obatan dalam prosesnya. Yang pertama itu ada model matriks. Biasanya digunakan untuk mengatasi kecanduan pada stimulan. Dalam model ini, klien dan terapis bekerja sama untuk mendorong perubahan perilaku positif dan meningkatkan
perasaan harga diri klien. Seiring kemajuan pengobatan, klien mendapatkan kepercayaan diri kembali yang lebih besar dan akhirnya menyadari bahwa mereka paling mampu untuk membuat diri mereka sendiri setelah mereka memiliki alat yang tepat. Kemudian ada manajemen kontingensi, yaitu suatu bentuk terapi yang melibatkan penghargaan telah terbukti efektif dalam mengobati kecanduan stimulan. Klien diberi hadiah seperti voucher untuk aktivitas atau hadiah untuk mencapai tonggak tertentu seperti sejumlah hari tanpa mabuk atau menghadiri sejumlah sesi terapi tertentu. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih telah mendengarkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.